Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanami qala in syi'ta qala atawaddau min luhumil ibili qala na'am akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah disebutkan seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau. Orang itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Rasulullah SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Ini di Sahih Muslim nomor hadis ke-539 dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Berarti Jabir dan ayahnya ini adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya Islam. Di sini mengenai hukum makan daging kambing. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, datang, "Ya Rasulullah, atawaddau min luhumil ghanami?" Wahai Rasulullah, apakah saya harus wudu setelah makan daging kambing? Kata Nabi, "In syi'ta." Terserah. Sakarapmu. Mau wudu, mau tidak jadi masalah. Artinya di situ kalau kita makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Kemudian beliau bertanya lagi, sahabat itu bertanya lagi, atawaddau min luhumil qala na'am. Apakah saya setelah makan daging unta itu harus wudu? Kata Nabi, ya harus wudu. Di Muslim ini tentunya hadisnya panjang, termasuk terkait sholat di kandang kambing dan kandang unta. Di Sahih Muslimnya, bukan syarahnya, ini nomor 539, nanti bisa dicatat. Tentunya di sini ini ada tiga nih, ada penjelasan pendek, ada penjelasan panjangnya, ada penjelasan pertengahan. Kira-kira mau yang mana nih kita nih? Gimana? Sakarepmu gitu. Yang sedang aja, baik gini kira-kira. Hadis ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, hadis ini tidak bisa dijadikan patokan hukum. Karena hadis ini mansukh. Mansukh itu dihapus. Dihapus dengan adanya hadis adamal wudu'i mimma massatin naru. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau hukum berwudu setelah memakan makanan yang dimasak itu tidak mengharuskan kita wudu. Mansukh itu artinya dihapus. Dihapus. Ada nasikh, ada mansukh. Kalau di Al-Quran enak, ada nasikh, ada mansukh, ada riwayatnya. Kalau di hadis itu hanya ulama-ulama yang memang paham hadisnya itu luar biasa. Jadi mereka tahu mana yang mansukh, mana yang nasikh, mana yang dihapus, mana hukum yang dijadikan penghapus. Gitu. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa memakan daging unta sama saja dengan memakan daging kambing. Artinya tidak membatalkan wudu. Tetapi mazhab Imam Hambali, mazhab Hanabilah mengatakan bahwa orang yang telah memakan daging unta batal wudunya. Makanya di Arab Saudi dulu ketika masih mazhabnya Maliki, sholat itu bisa 2 kali. Sholat bisa 2 kali dilaksanakan. Karena imamnya itu adalah imam mazhab Maliki, yang mereka itu notabene beranggapan bahwa makan daging unta tidak batal. Jadi sebelum sholat mereka makan daging unta.
tidak wudhu kembali, langsung sholat. Jadi madhab di sana yang kuat ada dua, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad. Yang beranggapan makan daging unta batal, sholatnya diulangi. Makanya 2 kali di sana, sempat ada kejadian seperti itu. Hadis ini sebetulnya panjang dan ketika itu ada sahabat Nabi yang bertanya mengenai terkait kandang dari kambing, kandang kambing dan kandang unta. Bolehkah sholat di kandang kambing? Kata Nabi SAW, boleh kalian sholat di kandang kambing. Tidak menjadikan tidak sah. Artinya kalau darurat kita boleh sholat di kandang kambing. Kalau sholat di kandang unta itu tidak boleh, karena kata Nabi SAW, fa innaha minal jinni, karena sesungguhnya unta itu adalah sebagian dari jin. Maka di sini ulama mencari hikmah, apa hikmah kira-kira di balik ini? Kenapa daging unta membatalkan wudhu dan daging kambing itu tidak? Para ulama menggali hikmahnya itu adalah bahwa di dalam unta itu mengandung kekuatan syaitoniyah. Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, karena unta itu adalah termasuk dari jin katanya kita. Jadi artinya memiliki kekuatan syaitoniyah ketika seseorang memakan daging unta. Maka kekuatan syaitoniyah ini bisa dipadamkan hanya kecuali dengan air. Begitu. Kemudian ada riwayat yang masyhur, kalau di pesantren-pesantren itu riwayatnya seperti ini. Ada salah satu sahabat Nabi SAW ketika itu menunggu waktu Isya, mereka makan. Makannya itu makan daging unta. Makan daging unta. Ketika itu ada sahabat Nabi yang buang angin. Ada yang buang angin, tidak ketahuan karena silent buang anginnya. Tahu-tahu bau gitu kan. Pada nengok kiri kanan, nggak ada yang ngaku gitu. Nabi SAW tahu siapa sahabatnya. Tapi untuk menjaga muru'ah sahabat yang membuang gas sembarangan tersebut, Nabi tidak menyuruh orang itu secara spesifik, kamu ketut ya wudu, enggak. Tapi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang makan daging unta saat ini maka diwajibkan berwudu. Maka sahabat pada waktu itu yang kentut dan tidak kentut, yang penting saya makan daging unta, itu wudu semuanya. Ada riwayat seperti itu. Baik. Dulu ada syariat seperti ini. Setiap orang memakan masakan yang dimasak, yang matang, artinya yang terkena api masakan tersebut, daging kah itu, sayur kah itu, maka orang tersebut harus wudu. Ada hadis dari Nabi SAW, riwayat Muslim juga ini. Jadi kita kalau baca Sahih Muslim tanpa dibarengi dengan syarahnya, kita bingung nanti. Jadi hadisnya seperti ini, tawaddau mimma massatin naru. Hai sahabat semua, kalian harus berwudu setelah memakan makanan yang dimasak. Ada hadis seperti itu, sahih ini, ada di Muslim. Tetapi ulama sepakat bahwa hadis ini tadi itu dimansuh, dihapus. Penghapus dari hadis ini adalah tindakan Nabi SAW. Ada hadis di riwayat An-Nasa'i yang mengatakan bahwa akala Nabi SAW min katifi syaatin wa shalla wa lam yatawaddo. Bahwa Nabi SAW setelah memakan katif itu adalah paha dari kambing. Setelah memakan paha kambing, Nabi SAW langsung melakukan sholat tidak wudu terlebih dahulu.
Nah, itu alasannya. Artinya di sini kembali kita ke pendapat para ulama. 3 ulama mengatakan bahwa tidak membatalkan wudhu jika seseorang makan daging unta. Hanya Imam Ahmad yang berpendapat sendiri bahwa makan daging unta tetap membatalkan wudhu karena mengandung kekuatan syaitoniyah. Mana yang dipilih? Gitu kira-kira. Daging sapi dan daging kerbau misalkan, apakah itu membatalkan wudhu? Hukumnya disamakan dengan daging kambing. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti pergi ke Mekah, insya Allah, amin. Entah haji ataupun umroh, nanti di sana kita disuguhi makanan unta. Nah, bingung nih, mau wudhu darurat gitu kan, udah masuk sholat, tidak wudhu, bingung dengan hadis ini, pilih salah satu. Karena dua pendapat ini adalah sahih. Begitu. Baik, kita masih di bab nawaqidil wudu, bab mengenai sesuatu yang membatalkan wudu. Ada beberapa hadis lagi dari bab ini yang perlu kita selesaikan. Mohon izin saya lanjutkan saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hasanahu. Wa qala Ahmad la yasihu fi hadzal babi syai'un. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi, dan barang siapa yang telah membawanya, maka hendaklah ia berwudu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, sedang Ahmad berkata tak ada sesuatu pun yang sahih dalam bab ini. Baik. Mengenai hadis ini kata Nabi SAW, barang siapa yang memandikan mayit, man ghassala mayyitan falyagtasil, maka orang itu harus mandi. Kita yang memandikan mayit, nah ini apakah sunnah atau wajib mandi? Maksudnya kita sendiri yang mandi gitu ya setelah memandikan mayit. Kemudian waman hamalahu falyatawaddo. Apakah di sana maksudnya perintah itu sunnah atau wajib? Orang berwudu setelah membawa mayit. Kan kita suka kan bawa mayit itu. Apakah perintahnya ini wajib ataupun sunnah? Baik. Jumhur para ulama mengenai hadis ini adalah hadis mauquf. Jadi nanti kalau di pelajaran hadis itu ada hadis mauquf, ada hadis mausul, ada hadis mursal. Di hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan hanya kepada para sahabat, tidak marfu. Jadi lawannya mauquf itu marfu. Ada mauquf, ada marfu. Kalau marfu itu sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mauquf ini disandarkan kepada hanya sahabat, tidak disandarkan ke Nabi. Jadi artinya ini adalah perilaku sahabat. Jika mereka setelah memandikan mayit, maka mereka mandi besar. Atau mereka yang membawa mayit, maka mereka wudu. Artinya hadis ini adalah perintahnya perintah sunnah. Bagi orang yang memandikan mayit, maka sunnah dia mandi. Bagi orang yang membawa mayit, maka sunnah dia wudu. Itu hadisnya jadi mauquf. Jadi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ini dari Nabi, bukan dari Nabi. Kemungkinan besar adalah perkataan Abu Hurairah sendiri. Karena keumuman sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu seperti itu.
Dikisahkan ada di Musnad Imam Ahmad, ayahnya Ali berarti Abi Thalib meninggal. Kata Ali, ya Rasulullah, pamanmu meninggal. Kemudian karena Nabi mandikan dia, setelah memandikan dia kamu harus mandi. Maka Ali bin Abi Thalib setelah memandikan ayahnya, Ali mandi. Itu ada di riwayat Imam Ahmad. Bahwa hadis ini adalah perintahnya itu bukan perintah wajib tapi sunnah. Baik, satu hadis lagi. Silahkan dipersiapkan bila ada yang mau didiskusikan masalah apapun. Nanti setelah hadis terakhir ini kita diskusi. Wa an Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Wa an Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fi kitabi alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amrin bin Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun, rawahu Malik mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Silakan, Pak. Dari Abdullah bin Abu Bakar disebutkan bahwa isi surat yang ditulis Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm adalah mengenai keterangan tidak bolehnya menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh Malik secara mursal, sedangkan Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkannya secara mausul. Hadis ini ma'lul. Ya. Hadis berikutnya dari Abdullah putranya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini adalah sahabat yang anaknya Islam, ayahnya pun Islam. Jadi kalau kita baca mengenai riwayat Abu Bakar, hampir semua keluarganya Islam, termasuk ayahnya, beliau dan istrinya, dan kemudian anaknya. Tetapi anaknya yang namanya Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, beliau itu bukan sahabat Nabi, tapi tabi'in. Karena masuk Islamnya setelah Nabi wafat. Masuk Islamnya setelah Nabi wafat. Yang dikatakan sahabat itu adalah mereka yang berislam mereka yang berislam ketika Nabi masih hidup. Abdullah ketika ayahnya Islam, dia menentang. Nah ini sahabatnya ini, tabiin ini maksudnya tabiin. Jadi kalau kita menemukan hadis wa an Abdullah bin Abi Bakar, berarti rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Rahimullahnya untuk Abdullah, radhiyallahu anhunya untuk Abu Bakar. Di sini diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membekali salah seorang da'inya, namanya Amr bin Hazm. Amr bin Hazm ini dibekali surat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didakwahkan ke penduduk Najran. Jadi isi suratnya itu adalah semua hal yang terkait dengan Islam dan hukum-hukum syariat Islam. Di dalamnya yang terkait dengan bab ini adalah bahwa Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh orang memegang Al-Quran kecuali orang itu memiliki wudu, atau kecuali orang itu suci. Suci itu artinya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tapi di sini di akhir dari hadis ini rawahu Malik mursalan wa wasalahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Jadi tadi kalau mauquf itu lawannya marfu. Jadi mauquf hanya sampai ke sahabat, kalau marfu langsung ke Nabi. Kalau ini ada istilahnya itu mausul dan mursal.
Kalau mursal itu adalah hadis yang tidak disebutkan nama sahabat. Misalkan dari tabi'in langsung ke Nabi SAW. Model Abdullah kan, Abdullah ini tabi'in. Tidak disebutkan sahabatnya siapa, tapi langsung loncat ke Nabi SAW. Anna fil kitabi alladhi katabahu, kan gitu bahasanya. Sesungguhnya dalam suatu tulisan yang Rasulullah SAW tuliskan untuk Amr bin Hazm. Nah itu. Jadi maksudnya mursal itu adalah hadis yang terpotong perawi dari sahabat. Tapi Ibnu Hibban dan An-Nasai menyebutkan hadis ini mausul. Mausul ini berarti ada yang menyebutkan Abdullah bin Abu Bakar ini masuk Islam ketika Nabi SAW masih hidup. Itu maksudnya mausul. Kemudian komentar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis ini ma'lul. Ma'lul itu cacat. Kenapa disebutkan hadis ini cacat? Karena di rangkaian perawinya itu ada namanya Sulaiman bin Daud. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyangka bahwa Sulaiman bin Daud ini Sulaiman bin Daud dari Yaman. Ternyata bukan. Kalau Sulaiman bin Daud dari Yaman, itu hadisnya matruk, tidak terpakai. Tetapi Sulaiman bin Daud di sini adalah Sulaiman bin Daud Ad-Khawlani. Dan hadisnya dipakai. Beliau adalah orang siqah. Jadi artinya hadis ini sahih. Ke sana kesimpulannya. Hadis ini sahih. Bahkan 4 imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berfatwa bahwa haram seseorang memegang Al-Quran kecuali dia dalam keadaan memiliki wudhu. Kalau kita lihat di Al-Quran ayat berapa ya? La yamassuhu illal mutahharun. Ya tadi ya. Surat apa itu ya? La yamassuhu illal mutahharun. Al-Waqiah kalau nggak salah, Al-Waqiah ayat 79. Kemudian ada ayat lagi yang ditinggikan dan yang disucikan. Abasa ayat 14. Ya. Ini yang disebutkan memegang Al-Quran ini waktu masih berbentuk mushaf atau sudah berbentuk Al-Quran? Mushaf. Mushaf. Ya, itu aja. Masih. Ya. Jadi tidak boleh kita kalau tidak memiliki wudhu memegang Al-Quran. Memegang saja tidak boleh, apalagi hamalahu, membawanya. Itu. Jadi syarat dari memegang Al-Quran gitu, kita harus suci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Bahkan orang yang memiliki hadas besar, junub misalkan, apakah junub setelah dia jima ataupun junub karena dia haid, dia tidak boleh membaca Al-Quran secara sempurna. Misalkan alhamdulillah surat Al-Fatihah secara sempurna dia baca ketika junub, tidak boleh. Jadi 3 hadis. Yang pertama tadi mengenai apa tadi? Makan daging kambing tidak batal, makan daging unta batal. Yang kedua hadis mengenai mandikan mayit. Sunnah kita kalau memandikan mayit kita sendiri, setelah itu mandi. Atau kita membawa mayit, sunnah untuk kita wudhu. Yang ketiga adalah tidak boleh memegang Al-Quran kecuali kita dalam keadaan memiliki kesucian atau terhindar dari hadas besar dan hadas kecil. Silahkan, barangkali ada yang mau diskusikan. Ya.
Ya. Baik. Apakah memegang mushaf Al-Qur'an itu termasuk dengan Al-Qur'an yang ada artinya? Al-Qur'an terjemahan? Apakah Al-Qur'an terjemahan di situ kita haram juga memegangnya jika tidak memiliki wudu? Ulama berbeda pendapat, tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa Al-Qur'an terjemahan boleh kita pegang meskipun tidak memiliki wudu. Itu Pak Ustaz. Sahih. Insyaallah. Misalkan Al-Qur'an kan ada misalkan ada tafsir nih, tafsir Al-Misbah atau tafsir Ibnu Katsir, kita boleh membawa atau memegangnya. Karena dalam keadaan kita ta'lim, mempelajari itu. Tapi kalau Al-Qur'annya saja, huruf Arabnya saja, tidak ada terjemahannya, yang mendominasi dalam tulisan mushaf itu adalah Al-Qur'an semua yang mendominasi, bahwa itu haram kita pegang bagi yang tidak memiliki wudu. Itu berlaku di percetakan. Itu masalahnya, di percetakan kita kadang tidak hati-hati. Kadang tidak hati-hati. Mestinya harus memiliki wudu mereka itu. Kadang kan yang punya percetakan pun bukan muslim. Ya, karena alasan bisnis. Jelas-jelas Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang ditinggikan dan disucikan. Bahkan menyimpannya pun harus lebih tinggi daripada sesuatu yang lain. Tidak boleh ada barang sesuatu pun di atas Al-Qur'an, kecuali Al-Qur'an lebih tinggi daripadanya. Haram itu. Dan tidak boleh sejajar dengan kaki kita. Al-Qur'an di sini nggak boleh, nggak sopan. Al-Qur'an itu harus ditinggikan, lebih tinggi daripada yang lain. Nggak boleh ditumpuk, yang tumpukannya itu misalkan laptop atau kitab lain gitu selain Al-Qur'an, tidak boleh. Itu adalah merupakan ta'zim terhadap kitab suci kita. Baik, silakan. Diskusi aja kita, kalau kurang setuju tidak apa-apa. Dari handphone. Dari handphone itu sebetulnya karena kan yang mendominasi itu tulisan lain bukan Al-Qur'an kan. Kalau dari handphone tidak jadi masalah karena itu bergabung dengan tulisan yang lain. Di handphone itu berikut terjemahannya, berikut ada aplikasi WhatsApp, berikut ada aplikasi apa lagi? Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah di sini adalah tok mushafnya. Lembaran-lembaran mushaf, kertas yang dituliskan di dalamnya huruf-huruf Al-Qur'an. Itu. Kalau di handphone tidak apa-apa. Yang tidak sopan itu adalah kita membawa handphone dan terbuka aplikasi Al-Qur'an terus dibawa ke toilet. Tidak boleh itu. Saya pernah dengar kajian Ustadz Taufik waktu subuh di sini. Jadi ada seseorang yang luar biasa pengetahuan Al-Qur'annya itu, tapi dia mutolaahnya itu di WC ketika buang air. Mutolaah Al-Qur'annya itu. Jadi Al-Qur'an ini nyambungnya ke sini di WC. Lagi ngeden Pak, bayangin. Dan qadarullah sama Allah Subhanahu wa taala dihapus pengetahuannya itu seketika. Ternyata dia mutolaahnya di WC. Nah, itu tidak sopan. Sempat ya waktu itu ya ada kajian Ustadz Taufik seperti itu. Ya, silakan. Ya. Gimana? Makan bawang, baik. Makan bawang makruh hukumnya apabila bawang tersebut kita makan dalam kondisi mentah. Baik bawang merah sama bawang putih. Yang makruh itu adalah ketika memakannya mentah. Karena kita sendiri kalau makan bawang
apalagi bawang putih, coba makan mentah Bapak. Kan suka ada sate kambing tuh yang ada bawang putihnya. Saya makan tuh yang ininya. Itu masih kerasa sampai subuh. Makan Isya, subuh masih kerasa itu rasa-rasanya dan baunya. Gitu. Nabi SAW pernah dengan secara halus mengusir sahabat yang memakan bawang. Jadi di masjid bau bawang gitu kan, karena sahabat tersebut makan bawang. Oleh Nabi SAW dituntun sahabat tersebut dijauhkan sampai jauhnya itu ke Baqi. Dari masjid ke Baqi gitu kan. Itu makruh. Bahwa malaikat tidak senang baunya. Kenapa malaikat tidak senang bau bawang? Karena patokan malaikat tidak senang itu manusia kebanyakan tidak senang dengan baunya itu. Sahih hadisnya betulnya. Yang tidak boleh itu mentah. Ya kalau matang kan sudah membaurkan baunya. Iya, menjadi wangi. Sahih itu hadisnya. Hukumnya disamakan karena ilatnya di sini, ilat itu adalah sebab dari makruhnya bawang itu adalah dari bau, termasuk sesuatu yang bau selain dari bawang, pete, jengkol gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum ke masjid kita harus dibersihkan dulu baunya supaya kira-kira tidak bau kepada orang lain. Itu kira-kira. Sama petai, jengkol, apalagi kira-kira yang bau. Ya. Duit. Oh iya. Dibakar. Bakar. Bakar maksudnya bukan untuk melecehkan Al-Quran, tapi untuk menyelamatkan ayat yang ada di dalam tulisan itu. Soalnya cuma hanya satu-satunya bakar aja yang bisa menghilangkan tulisan, ya kan? Kalau sudah dibakar, sudah jadi debu kan sudah tidak ada tulisannya lagi. Kertas itu adalah kertas biasa, tetapi ketika dia ditulisi ayat Al-Quran, kertas itu menjadi mulia karena ada tulisan Al-Quran di dalamnya. Gitu. Mushaf kecil terbawa tidak sengaja ke toilet, kalau lupa tidak apa-apa. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia itu kan lupa, pertama lupa, an-nasi, dan ketidaktahuan kan. Tidur. Satu lagi apa tuh? Ada 4 pokoknya. Termasuk lupa. Kalau ke toilet, kantongin. Ya, sebaiknya untuk memuliakan Al-Quran, simpan dulu di tempat yang kira-kira dia bisa aman. Kalau memang tidak bisa disimpan di tempat yang aman, terbawa di toilet itu ngapain dulu? Kalau kita buang air, berarti kan kita menjadi kondisinya tidak memiliki wudu kan, tidak suci. Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, kembali ke hadis itu. Tidak boleh orang memegang Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Kecuali kalau toiletnya hanya cuci tangan misalkan, tidak apa-apa. Kalau memang darurat. Iya. Kan yang haram dari mushaf Al-Quran itu tidak hanya memegangnya, tapi hamalahunya, membawanya juga termasuk haram. Kalau tidak memiliki wudu. Gitu. Itu kira-kira. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Ya. Ada ayat dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka awalilah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa di dalam At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim? Karena ada yang menyebutkan, kaul yang pertama ada yang menyebutkan bahwa At-Taubah itu bukan surat tersendiri, tapi termasuk surat Al-Anfal. Al-Anfal kan Al-A'raf surat ke-7, Al-Anfal itu surat ke-8, surat ke-9 At-Taubah. Jadi At-Taubah ini adalah As-Sab'ul Masani, 7 surat yang panjang. Jumlah ayatnya itu sekitar 129 At-Taubah. Al-Anfal itu tidak sampai 100. Jadi ternyata Al-Anfal itu adalah termasuk ke dalam surat Al-Baro'ah, atau Al-Baro'ah itu masuknya ke surat Al-Anfal. Makanya tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim karena nyambung. Nah, itu kaul yang pertama. Kaul yang kedua, kenapa tidak memakai bismillah dalam surat Al-Baro'ah? Karena ayat-ayat yang ada di dalamnya itu adalah ayat-ayat peperangan. Sedangkan makna dari bismillah ini adalah kita menyanjung atas Rahman Rahimnya Allah. Jadi tidak ada Rahman Rahim Allah ketika dalam peperangan. Itu kesannya seperti itu. Itu dua pendapat mengenai itu. Kemudian kita kenapa harus membaca ta'awud, padahal yang akan kita baca adalah sesuatu yang suci. Masih dalam surat Al-A'raf juga, bahwa tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an sama'ilihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Jadi setan itu setelah bersumpah, setelah dia diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah untuk mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Al-A'raf ayat 17 kalau nggak salah. Maksudnya adalah setan mengganggu dari depan itu meragukan kita terhadap janji-janji Allah mengenai akhirat yang ada dalam Al-Qur'an. Setan mengganggu kita dari belakang maksudnya adalah kita supaya disenangi terhadap dunia dan segala isinya. Setan mengganggu kita di kanan supaya kita malas melakukan kebaikan. Setan mengganggu kita dari kiri supaya kita justru hawa nafsu kita maunya terhadap sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Makanya setan itu gaib. Sesuatu yang bisa mencegah dari gaib itu adalah zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena kita apa daya gitu kan untuk menghadapi sesuatu yang tidak kita lihat sama sekali. Nah itu. Itu kira-kira Bapak-bapak, mohon maaf sudah habis waktunya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.